Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 30 dari MK Grafika Komputer. Baik, di sini ada rekan kami yaitu Perkenalkan, nama saya Christian Aprilio Site dengan NIM 24010200151. Perkenalkan, nama saya Andrian Zoswanda dengan NIM 2401020157. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dengan NIM 2401020160. Perkenalkan, saya Nur Faiza Rasika dengan NIM 2401020156. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video proposal proyek kami. Kami dari kelompok Grafika Komputer, Program Studi Teknik Informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Proyek kami berjudul Pemetaan Spasial Perkotaan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andrian Joswanda dengan NIM 2401020157. Bersama saya ada 3 rekan satu tim, yaitu Christian Aprilio Sihite, yang kedua itu Nur Faizah Rasika, yang ketiga ada Muhammad Fauzi. Nah, kami berempat akan menyampaikan proposal ini dari awal sampai selesai. Baik, kita mulai dari latar belakang masalah. Peta spasial perkotaan adalah representasi digital dari tata letak jalanan dan bangunan suatu kota secara geometris. Berbeda dengan peta cetak biasanya yang statis, peta digital memungkinkan hal-hal yang tidak bisa dilakukan peta fisik, seperti memperbesar area tertentu secara bebas, menggeser tampilan ke segala arah, dan menampilkan animasi kendaraan yang bergerak mengikuti jalur jalan secara nyata. Permasalahan yang ingin kami selesaikan dalam proyek ini adalah bagaimana caranya membangun sebuah peta kota digital virtual, di mana semua jalannya terhubung satu sama lain, tidak ada yang buntu atau terisolasi, dan bisa menampilkan pergerakan objek secara animasi dari satu titik ke titik lainnya secara logis. Nah, sekarang kita lihat ruang lingkup dari proyek kami. Kami merancang sebuah peta kota virtual yang jaringan jalanannya digenerate secara sistem. Alasan kami menggunakan pendekatan ini karena struktur jalannya akan sangat beragam. Ada yang melengkung, ada yang diagonal, dan semuanya dijamin terhubung sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi dalam proyek ini. Objek yang akan bergerak di atas peta adalah kendaraan berupa motor atau mobil, dilihat dari sudut pandang tanpa atas. Peta akan kami buat dalam format vektor, bukan gambar piksel biasa, sehingga kualitasnya tetap tajam meskipun diperbesar sampai sejauh apapun. Dan seluruh proyek ini akan berjalan di web browser berbasis HTML dan JavaScript. Oke, selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya Christian. Kepada Christian Aprilio, saya persilahkan. Baik, terima kasih Andrian. Saya Christian Aprilio Site dengan NIM 2401020151. Saya akan menjelaskan struktur peta rute yang menjadi dasar dari proyek ini. Seperti yang bisa kalian lihat pada visualisasi yang kami buat, peta kami tidak menggunakan rute statis, melainkan sebuah jaringan jalan virtual yang digenerate secara prosedural oleh sistem. Di dalam area spasial ini terdapat puluhan titik persimpangan yang saling mengikat satu sama lain. Karena peta ini berupa jaringan yang kompleks, akan selalu ada banyak rute alternatif yang bisa dilalui untuk sampai dari titik start ke titik end. Misalnya ada rute yang mengambil jalur memutar lewat sisi luar peta, ada rute yang memotong secara diagonal melintasi area tengah, atau rute melengkung yang melewati berbagai blok bangunan. Yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimanapun sistem menggenerate petanya, semua rute ini selalu terhubung satu sama lain. Tidak ada satupun ruas jalan yang berdiri sendiri, buntu, atau terisolasi. Setiap persimpangan yang ada di peta ini selalu bisa dicapai dari persimpangan manapun. Ini adalah prinsip dasar yang kami jaga dalam perancangan peta proyek kami. Seluruh jaringan jalan harus bersifat terhubung secara utuh, atau dalam bahasa teknis grafika komputer disebut sebagai connected graph. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya saya akan berikan kepada kawan saya, yaitu Rasi.
Terima kasih kepada Christian. Saya Nurfaiza Rasika dengan NIM 2401020156. Saya akan menjelaskan 3 fitur berikutnya dari aplikasi yang akan kami buat. Fitur utama adalah acak map. Fitur ini memungkinkan sistem menggambar ulang seluruh peta secara otomatis dan acak setiap kali tombolnya ditekan. Jadi setiap kali diacak, jaringan jalannya akan berbeda tampilannya. Tapi satu hal yang dijamin adalah semua jalan tetap terhubung. Tidak boleh ada ruas jalan yang tiba-tiba terputus atau tidak tersambung kemana-mana. Konsep yang kami pakai di balik fitur ini adalah connected graph, yaitu struktur yang dimana setiap simpul atau persimpangan bisa dijangkau dari simpul manapun juga. Selain itu, hasil acak juga harus tetap mengikuti aturan. Mayoritas jalan berbentuk melengkung atau diagonal, bukan lurus semuanya. Fitur kedua adalah zoom in dan zoom out, sekaligus scroll. Untuk zoom, pengguna bisa memperbesar atau memperkecil tampilan peta kapan saja. Yang istimewa di sini adalah kualitas peta tidak akan menurun sama sekali saat di zoom, karena kami menggunakan representasi vektor untuk menggambar jalannya. Kalau menggunakan gambar pixel biasa, saat diperbesar, jalannya akan terlihat kotak-kotak dan buram. Dengan vektor, seberapa jauh pun kita zoom, garisnya tetap halus dan bersih. Untuk scroll, ukuran peta yang kami buat akan lebih besar dari layar yang terlihat di layar. Pengguna bisa menggeser tampilannya ke atas, bawah, kiri, dan kanan untuk menjelajahi bagian peta yang belum kelihatan. Ini membuat pengalaman menggunakan peta jauh jadi lebih bebas dan natural. Fitur ketiga adalah acak posisi start dan end. Fitur ini memungkinkan pengguna mengacak secara otomatis posisi titik awal dan titik tujuan perjalanan. Titik awal ditandai dengan bendera hijau dan titik tujuan ditandai dengan bendera merah. Yang perlu digarisbawahi adalah pengacakan ini hanya memindahkan kedua titik itu saja. Peta tidak berubah sama sekali, tidak digambar ulang. Dan juga yang penting, titik yang dihasilkan dari pengacakan ini selalu dijamin berada tepat di atas ruas jalan yang valid, bukan di atas area bangunan atau di area luar jalur jalan. Terima kasih Rasi telah menjelaskan materi sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur terakhir sekaligus menyampaikan penutup dari proposal kami hari ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dengan NIM 2401020160. Di sini saya akan menjelaskan fitur keempat, yaitu Start dan Pause Track, yaitu fitur animasi pergerakan objek di atas peta. Cara kerjanya seperti ini. Setelah titik start dan end sudah ditentukan, pengguna tinggal menekan tombol start dan kendaraan akan langsung bergerak dari titik awal menuju titik tujuan mengikuti jalur yang sudah ada. Selama bergerak, objek kendaraan ini selalu menghadap ke arah perjalanannya. Jadi kalau jalannya belok kiri, objeknya ikut ke kiri. Kalau jalannya melengkung, objeknya juga akan mengikuti lengkungannya juga. Tidak ada yang kelihatan drifting atau bergerak meleset dari jalur. Kalau pengguna ingin menghentikan sementara animasinya di tengah jalan, tersedia tombol pause yang akan membukukan kendaraan persis di posisi terakhir dan bisa dilanjutkan lagi kapanpun. Sekarang untuk pembagian tugas dalam tim kami, yaitu yang pertama, Christian Aprilio Sihite bertugas mengerjakan algoritma penggambaran peta dan kurva jalan, termasuk bagaimana jalan yang melengkung bisa digambar dengan teknik grafika yang benar. Setelah itu yang kedua yaitu Nurfaiza Rasika, bertanggung jawab atas fitur zoom in dan zoom out, scroll dan juga scroll viewport, termasuk kalkulasi transformasi skala agar kualitas tetap terjaga. Lalu ketiga Andrian Yuza Swanda, mengerjakan algoritma acak map berbasis connected graph, memastikan setiap hasil acak menghasilkan peta yang valid dan terhubung sepenuhnya. Dan terakhir yaitu saya, Muhammad Fauzi, akan mengerjakan bagian animasi objek, fitur start dan pause track, serta acak posisi titik awal dan tujuan. Sebagai penutup, melalui proyek ini kami berempat bertujuan membangun sebuah aplikasi peta spasial
perkotaan virtual yang benar, yang interaktif, logis, dan memenuhi standar grafikal komputer. Semua fitur yang kami rancang mulai dari acak peta, zoom, scroll, hingga animasi objek semuanya mengacu pada konsep dan teknik yang kami pelajari di mata kuliah grafika komputer ini. Proyek ini akan kami kerjakan bersama secara kolaboratif melalui GitHub dengan kontribusi tiap anggota yang bisa diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Target penyelesaian final kami adalah hari Sabtu, tanggal 11 Juni 2026. Sekian dari kelompok kami. Kami berterima kasih atas perhatiannya dan kami siap menerima masukan dari Bapak dosen untuk menyempurnakan proyek ini ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan proposal dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.